Jadi, apa itu sustainable tourism? Sustainable tourism sendiri merupakan kegiatan pariwisata yang berlangsung dalam jangka panjang dan dapat dirasakan oleh anak, cucu, dan juga generasi kita yang selanjutnya. Sustainable tourism sendiri dibagi dalam beberapa aspek, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan juga lingkungan. Dari aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah tempat pariwisata. Segala hal diperhitungkan dengan relevan agar dapat meminimalisir konsekuensi negatif yang akan muncul. Contoh-contoh dari sustainable tourism yang dapat kita sering temui adalah desa wisata, taman nasional, hutan lindung, dan masih banyak lagi. Dan pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai PIK atau Pantai Indah Kapuk, apakah sudah sustainable tourism atau belum. Selamat pagi Pame dan teman-teman. Pada hari ini kita akan membuat video untuk tugas akhir Sustainable Tourism. Dan tempat yang kita pilih adalah Pantai Indah Kapuk yang berada di Jakarta Utara. Saya sebagai Rachel dan juga ada John dan juga ada Christina. Selamat menyaksikan. Alasan kami memilih Pantai Indah Kapuk adalah untuk diteliti lebih lanjut mengenai sustainable tourism karena sangat kekinian dan Pantai Indah Kapuk merupakan destinasi wisata yang mengikuti perkembangan zaman masa kini. Halo semuanya, saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dulu? Halo, nama saya Alvina dan saya salah satu penghuni di PIK. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya tinggal di PIK? Saya sendiri udah tinggal di PIK sekitar 10 tahun. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah Anda tahu mengenai sustainable tourism? Sustainable tourism adalah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Dan sustainable tourism bisa dikategorikan dalam beberapa aspek seperti lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Kan kamu udah tinggal 10 tahun di PIK. Menurut kamu, apakah PIK sudah menjalankan sustainable tourism? Menurut saya, PIK belum jalan sustainable tourism karena ada beberapa aspek seperti lingkungan yang belum diterapkan di PIK. Apalagi PIK sekarang juga makin rame dan di sini lingkungannya, polusinya juga makin bertambah. Oke, selanjutnya apa alasan Anda tinggal di PIK dan bagaimana kesan yang Anda rasakan selama tinggal di sini? Saya sendiri awalnya tinggal di sini karena mengenai edukasi ya, karena sekolah saya dulu di sini. Tapi menurut saya sendiri sekarang banyak orang tinggal di PIK karena PIK itu udah seperti kota baru sendiri. Kayak semuanya ada di PIK, mau itu mall, tempat golf, kulinernya di sini juga sangat komplit. Oke. Lalu pendapat Anda mengenai kebersihan baik udara, lingkungan serta air yang ada di PIK itu bagaimana ya? Menurut saya di sini kebersihan lingkungan, udara dan air masih sangat kurang. Apalagi udara, di sini udaranya sangat polluted dengan banyak orang yang berkunjung ke PIK, apalagi saat hari Sabtu Minggu. Ini ada pertanyaan terakhir nih buat Kak Alvina. Bagaimana pendapat Kakak mengenai rumor bahwa kawasan PIK dapat tenggelam pada suatu saat nanti dikarenakan pengaruh alam daratan buatan? Apa yang Anda lakukan jika benar terjadi? Menurut saya kemungkinan itu terjadi sangatlah tinggi, apalagi sekarang dengan adanya PIK 2, penghuni dan pengunjung ke PIK juga setiap hari makin bertambah, dan sampai suatu saat itu akan terjadi ya, yang pasti saya akan pindah dari PIK. Iya, begitu sih. Oke, terima kasih ya Kak Alvina atas jawabannya. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Setelah kelompok kami melakukan penelitian terhadap destinasi PIK, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang kami dapatkan terkait sustainable tourism pada bidang sosial. Untuk kelebihannya sendiri di mana dampak dari keramaian PIK ini membuat banyaknya berdatangan customer-customer baru kepada pedagang-pedagang yang berjualan di daerah PIK dan sekitarnya. Akan tetapi, dampak dari keramaian ini tersebut menjadi beberapa kekurangan dalam bidang sustainable, di mana kemacetan yang terbentuk sangat tidak terkendali dan menciptakan aksesibilitas PIK yang sangat terbatas. Dari budaya sendiri, budaya westernisasi di PIK sudah sangat kental, diakibatkan oleh budaya-budaya luar
Contohnya adalah dalam cara berpakaian yang kita seringkali mendengar koko pik ataupun baju hypebeast yang sedang kekinian. Lalu untuk cara berbicara sendiri, menggunakan kata ganti aku dan kamu menjadi I dan you. Lalu untuk cara makan ataupun tradisi makan menjadi berubah karena mereka mencari makanan-makanan dari luar negeri dibandingkan dengan negara sendiri. Lalu dalam segi ekonomi di Pantai Indah Kapuk sudah sangat berkembang dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya adalah dibukanya PIK 1 dan sekarang sudah ada PIK 2, bahkan Pulau Baru, terdapat Pantai Pasir Putih dan juga pembangunan terus berlanjut. Dengan ini akan sangat mendopang ekonomi negara dan juga Indonesia. Sekarang dari segi lingkungan, dengan ramainya pengunjung yang datang, tidak dapat menghentikan tercemarnya lingkungan. Contohnya dari polusi udara dengan mereka menggunakan kendaraan motor ke PIK. Lalu untuk air sendiri, air juga banyak tercemar, contohnya dari limbah-limbah pabrik dan lainnya. Lalu semakin banyak pengunjung yang datang, otomatis akan semakin banyak sampah yang berada. Diperlukan kelola yang tepat dan juga cepat. Jadi kesimpulannya, PIK belum menerapkan sustainable tourism secara maksimal. Banyak sisi negatif namun juga positif yang ada di PIK. Dengan demikian, penanggulangan yang tepat dapat dilaksanakan dengan bimbingan dan arahan yang tepat. Hal ini dapat terus dikembangkan mengingat potensi besar yang PIK sudah banyak miliki. Tentunya kami sebagai masyarakat juga dapat mengambil andil untuk memajukan PIK secara sustainable. Terima kasih telah menonton video UAS Pengembangan dan Pariwisata Berkelanjutan kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian dan terima kasih.